25 Desember sebelum mereka membuat agama Nasrani. Mereka loh ya, bukan Allah. Allah tidak pernah buat agama Nasrani. Allah tidak pernah buat agama Nasrani. Mau bukti? Nah, oleh karena itu, apa sih benar tanggal 25 Desember? Mumpung yang ngomong mantan orang sana dan 30 tahun kafir di sana. Nah, saya ceritain dulu tanggal 25 Desember biar tahu. Setelah itu terserah jenengan dari penjelasan saya ini, ya. Mohon maaf, S3 saya urusan ini semua. Ya, karena saya dulu waktu S3 saya ambil kuliah teologi, saya tentang Tuhan. Jadi mata kuliah saya cuma 6 kitab. Tripitaka, Weda, Ditrukonanit, Taurat, Injil, Quran. Dan alhamdulillah lulus dengan cum laude. Ya. Nah, 6 kitab ini sehingga saya banyak kenal Tuhan. Mulai dari Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya, ya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, yang meledos cici apa-apa. Sampai Tuhan saya sendiri dulu itu 3 in 1, ya, jadi kayak kopi susu, ada kopi, ada gula, ada susu, ya, 3 in 1, sampai akhirnya saya pilih la ilaha illallah. Nah, apa tanggal 25 Desember itu? Nih, tanggal 25 Desember adalah namanya misteri Kaldea aslinya. Apa ini misteri Kaldea? Misteri Kaldea ini adalah kelahiran dewa Baal atau dewa matahari yang dipuja oleh kaum pagan Babilonia. Dan ini ada di daerah Romawi di Jazirah. Nah, jadi tanggal 25 Desember sebelum mereka membuat agama Nasrani, mereka loh ya, bukan Allah. Allah tidak pernah buat agama Nasrani. Allah tidak pernah buat agama Nasrani. Mau bukti? Buka Quran halaman 53. Halaman ini malah ya. Kalau halaman 53 itu berarti lembarnya kanan. Pojok atas. Apa betul bunyinya? Alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitabuna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Betul? Ya. Itu ayat 23 dari Ali Imran. Betul Abi? Oke, berarti masih hafal saya. Maka Allah mengatakan, "Tidakkah kalian perhatikan mereka aku beri kitab Taurat, sebagian mereka menolak kebenaran diganti Talmud. Aku beri mereka Injil, sebagian mereka menolak kebenaran diganti Bible. Dan mereka mengingkari daripada apa yang aku tetapkan." Ayat 24-nya, Bi. Dalika bi annahum qalulan tamassanun nar ayyamam ma'dudat wa gharahum fid dinihim ma kanu yaftarun. Bahkan mereka mengatakan tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Itu agama saya. Tidak ada neraka nih, surga tok. Pokok percaya sing jepaplang ini surga. Ya. Terus apa kata Allah di sana? Mereka terperdaya dengan agama yang mereka ada-adakan sendiri. Betul begitu terjemahnya? Nah, berarti agama itu dari Allah atau bukan? Bukan. Ini, tanamkan dulu bahwa agama itu bukan dari Allah. Dan tolong dijaga betul akidah kita. Batil orang yang mengatakan Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa untuk agama Yahudi. Batil. Jangan sampai anak-anak kita ditanamkan Alkitab atau Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk agama Kristen. Batil. Dan jangan sampai dikatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah itu agama Islam. Batil semua ini. Yang benar bagaimana? Allah turunkan semua kitab ini. Jabur, Taurat, Injil, Quran. Itu apa? Dengan kata agar mereka berserah diri kepadaku. Saya bacakan. Punya Nabi Musa dari kitab Kejadian pasal 18. Ketika Allah berfirman kepada Musa. Wahai Musa, bawa Bani Israel keluar dari cengkraman Fir'aun untuk berserah diri kepadaku. Lihat Yohanes pasal 16. Gak duwe sampean. Makanya nak kafir duluan gak percaya. Di Yohanes pasal 16, lihat kalimatnya Allah kepada Isa. Isa bawa Bani Israel untuk berserah diri kepadaku. Sekarang buka An-Nisa 125. Waman
ahsanu dinam mimman aslama wajhahulillah wa huwa muksin wa taba'a milata Ibrahim hanifa wa taqaddala Ibrahim khalila. Apa kata Allah? Agama yang terbaik adalah mereka-mereka yang berserah diri kepadaku, kemudian berbuat kebaikan, mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim adalah kekasihku. Nggak ada agama Yahudi, nggak ada agama Nasrani, semua aslam, suruh berserah diri pada Allah. Jadi agama kita itu diambil dari kata aslam, artinya berserah diri, sehingga disebut dengan agama Islam. Yes. Mosok kalau sudah saya kuatkan begini sampai sik melok Natalan iku on. Apa? Yes, ya. Satu. Udah? Katanya mau husnul khotimah. Siapa tahu kita mati bareng-bareng nanti. Tahun ini mati bareng kabeh. Masuk surga semua kalau kita nanti mengikuti Allah, ya. Amin. Nah, nih, diamini surganya, jangan matinya. Ya, saya belum mau mati dulu. Sik durung kawin maneh soalnya. Ya, 2016 sampai hari ini saya masih sendirian. Ini bukan pengumuman, ini sambat kan loh. Ibu diambil Allah tahun 2016 bulan September. Jadi saya ini dudo ini 3 tahun Bu. Bu, halo. Barangkali ada yang mau ta'aruf ya. Nah, enggak. Sampai kemarin ditegur sama guru-guru. Tat, kalau sudah nggak ada itu jangan disesali. Loh, saya ikhlas kok. Diminta itu ikhlas. Cuma belum nemu. Oh, saya kira nggak mau nikah. Kalau nggak mau nikah nggak lengkap imannya. Mau, bener. Siapa sih ngomong nggak cantengan aslinya gitu. Nah, cuma belum dapat. Jadi Umi kalau ada nanti ya. Kalau ada yang cocok-cocok itu suruh ta'aruf sama saya. Nah, jadi ketika Allah mengatakan tadi bahwa kitab ini tidak ada untuk agama Yahudi, tidak ada untuk Nasrani. Semua untuk hamba Allah agar berserah diri. Kata aslam. Sehingga agama kita itu diambil dari kata aslam. Makanya Islam. Nah, saya kembali ke tanggal 25 tadi. Maka tanggal 25 ini adalah kelahiran Dewa Baal. Dewa Baal itu dewa matahari. Terus apa yang namanya Kaldean Misteri? Kaldean Misteri adalah peristiwa pernikahan antara Raja Nimrod dengan Semiramis. Siapa Semiramis? Ibunya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Itu di kitab Taurat itu, di kitab Kejadian pasal 22. Jadi pernikahan anak dengan ibu, anaknya Raja Nimrod. Nimrod itu di Alkitab. Kalau di kita Namrud, ya. Berarti di masa Nabi Ibrahim. Nah, ini sama Semiramis. Ibunya sendiri dinikahi setelah bapaknya mati. Nah, jadilah gambarnya ibu dan anak. Ini Namrud, ini ibunya. Di Eropa, di Roma sudah terjadi peristiwa itu, dirayakan. Jadi selain kelahiran Dewa Matahari, ada proses dengan ibu dan anak. Supaya Kristen bisa masuk di Roma, mereka juga pakai lambang yang sama. Nabi Isa sama Maryam, ibu dan anak. Lah kok saiki digawe BKKBN, gitu. Gak dia yang lambangnya podo. Nah, sehingga dengan catatan ini berarti mereka itu membuat lahirnya Yesus tanggal 25 Desember supaya bisa diterima di Eropa, supaya bisa diterima di Romawi. Sebab kalau enggak susah masuknya. Nah, sekarang bener enggak Nabi Isa itu lahir Desember? Bener enggak? Dari mana antum tahu enggak? Buka Quran surat 19 ayat 23, 24, 25. Di surat 19, 23, 24, 25, terutama di 25-nya. Wahuzia ilaiti at-taqilati qalata rotoban janniyah. Apalagi di ayat 25-nya. Saat dimana kontraksi daripada Maryam yang sudah begitu luar biasa mau melahirkan. Bahkan dia mengatakan kolats, ya laitani mitu qabla. Lebih aku mati aja daripada begini. Tapi lihat ayat 24-nya. Allah memuliakan proses kelahiran Nabi Isa, memuliakan proses kelahiran Nabi Isa dengan menyiapkan persalinan semuanya. Anak sungai disiapkan untuk persalinan,
Pohon kurma yang memang sudah matang, waktunya matang, disiapkan Allah. Jadi kalimat kalau kita memuliakan kelahiran Nabi Isa itu bukan ikut perayaan Natalnya. Jangan salah. Pelajari baik-baik Quran. Kalimat Isa itu dimuliakan, itu proses kelahirannya semua disiapkan oleh Allah. Sehingga kemudahan bagi Maryam dan dihibur oleh Jibril. Ini maknanya kemuliaan lahirnya Nabi Isa. Wes ngono dilebokno kandang, gak di kandangnya sapa? Nah, matangnya kurma bulan apa? Juni, Juli, Agustus sampai September. Berarti kalau mereka bilang Yesus lahir Desember, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka berbohong, dipindah ke Desember. Kemungkinan yang kedua, kurma iki ndablek. Dikongkon wah Juli, Agustus, September, tetak wah Desember. Berarti kurma iki bedhi. Nah, kira-kira yang cocok ini kurma iki dwablek bedhi atau mereka sing bujuki? Yo, sampe jawab bener padahal mereka yang bujuki. Ngono melok ae Natalan. Gitu. Makanya malaikat ngomong hari iki ono to ya apa gitu loh. Kita tahu secara akidah dari Quran kita bahwa dalam sejarah Nabi Isa tidak lahir di bulan Desember. Sebab tidak masuk akal kurma matang di bulan Desember. Ini menurut sejarah